Jadi pada dasarnya puasa itu hanya media saja. Jadi tidak puasa tidak apa. Yang penting jangan melakoni dosa. Gusti Allah hanya amanah itu dalam surat At-Taubah ayat 36 itu. Fala tazlimu fihi anfusakum, yojo melarang Allah diri itu. Melarang diri kita sendiri tidak boleh, apalagi orang lain. Melarang itu ya berbuat maksiat dan nanti hubungannya dengan neraka. Neraka kan ya lorong ya, masuk neraka. Sehingga yang pernah kamu ke neraka lepas bulan Zulqa'dah, bulan Rajab ini. Ya, caranya bagaimana? Yang terbanyak puasa. Fa'inna a'zamu wizra al-asyadu isman minggu fiwaiha, karena di bulan-bulan seperti Rajab ini adalah dosanya dilipat gandakan, tutup aku pihak taat, dan juga pahalanya ibadah dilipat gandakan. Jadi dalam kitab tafsir itu pahala ibadah dilipat gandakan menurut Imam Al-Ghazali sebanyak 30 kali termasuk puasa. Orang sholat jamaah di bulan Rajab pahalakan itu likur ya. Nah, orang sholat jamaah itu terlebih di masjid setiap harinya, tidak memandang bulan apa, hari apa, kita sudah paham semua pahalanya dilipat gandakan itu likur. Lepas bulan Rajab semacam ini diping kayak 3 iya gitu, kabutan pahala kembalinya. Tidak apa-apa, pahala semakin banyak semakin baik. Jaga-jaga nanti kalau pas ditimbang amalnya kok kurang ya, kurang loh. Katakanlah kurang 30 kali itu likur, wah itu berarti jamaah satu sekali itu nyapo tidak kusuk buku kan jamaah di bulan Rajab. Sekali kita sholat jamaah subuh di bulan Rajab itu pahalanya adalah 10 kali 30 kali 30 kan banyak ya. Delalah kurangi sak dinowi. Kan yang mana? Jadi di bulan-bulan ini sebetulnya yang paling kita jaga itu amal ibadah yang sudah biasa kita lakukan. Jangan amal ibadah yang sudah lumrah, sudah umum, sudah istiqomah kita lakukan itu kalah dengan puasa. Gara-gara puasa mau Quran yang malas, toko sen ditutup, dengan turuan yang gaya rasa-rasa, sholat jamaahnya rasa-rasa, jadi keliru itu. Istiqomah yang sudah biasa dilakukan, leksi iso ya kosong Rajab. Karena kan hanya untuk menjaga biar enggak melakukan dosa ini jadi gede. Lah sekarang kita merinci kurang pamitnya. Merinci biasanya kosong yang dilakukan gong-gong kita sebelum ini macam apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-dzunub, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka yang banyak. Hai suuzon, maksudnya suuzon. Inna ba'da dzunni itsmu, karena sebagian prasangka itu, yakni yang suuzon itu ismu dosa. Satu yang harus dihindari di bulan Rajab seperti ini ada suuzon. Kata Gusti Allah dalam Quran ini adalah suuzon itu hukumnya dosa. Kita kan tidak merasa dosa. Jadi kalau kalian ngomong sudah berdosa, kok ragu, wah kok ngono itu dosa. Jadi suuzon itu apa istilahnya itu berprasangka yang tidak baik terhadap seseorang hanya di dalam hati kita, tidak diucapkan kepada orang lain. Itu termasuk kata Gusti Allah itu ya dosa. Nah di bulan Rajab dosanya gede. Nah hari biasa dosa kecil. Itu bentuk segede. Yang kedua yang harus kita hindari di bulan Rajab ini wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Sing kleru wong liya. Matan. Nah, mencari-cari kesalahan orang lain itu dihindari. Yang berikutnya wala yatabaqtukum, ojo ngerasani saudaranya, rasa-rasan ya boleh. Jadi 3 ini yang paling penting. Jangan suuzon, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan rasa-rasaan. Ada lagi di hadis yang lain, wa nasud bisyahwati, tepat poso ya. Wa nasud bisyahwati, jangan melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu
itu syahwat, melihat HP, ini situs web sing porno itu dulu, lalu pas poso dorong kuwi, itu dihindari dan cak menurut. Katanya orang-orang yang buka aurat itu menimbulkan syahwat itu ya tidak baik dengan cepat pas poso, yang harus dijaga. Kalau aku sih Pak, sama saja. Di hadis Imam Baihaqi itu mengatakan bahwa termasuk warofasi ucapan yang sifatnya dosa. Jadi segala ucapan yang sifatnya dosa itu dihindari di bulan Rajab. Dan memang tadi kan Quran mengatakan bahwa ojo melakukan maksiat apa saja orang-orang di bulan Rajab. Kalau dibilang biasanya seperti apa yang dosa kecil? Pokoknya dosa kecil. Non-sewu. Ini di kitab-kitabnya. Orang laki-laki memperhatikan perempuan itu yang nggak ada gunanya itu dosa aslinya. Yang ngomong itu sawong, nah itu dosa, nggak boleh aslinya. Kalau saya kan ngaji masalahnya itu. Kalau nggak ada gunanya, mentolongi nggak ada gunanya, tapi timbul nanti sesuatu yang tidak baik itu aslinya dosa, itu dosa kecil. Tetapi di bulan Rajab mending merem menjadi dosa besar. Kalau lalu Pak, perempuan melihat laki-laki, lo kau nggak disebutkan. Boleh, mbok. Kenapa demikian di kitab itu menyebutkan adalah salah satu dosa mata, maksiat di mata, zina mata katanya. Laki-laki melihat perempuan yang bukan muhrimnya dengan cara memperhatikan. Kena sopok, oh ya, ibu jadi sopok, ya Allah perhatiannya kayak orang berharga. Pertolongan itu dosa yang mana itu? Soalnya kalau sing pamer-pamer malah nyala dong dia, sesalahnya kamu. Itu kalau di hari-hari biasa itu dosa kecil, tetapi di bulan Rajab dosa gede. Apa bedanya? Kalau dosa kecil cukup istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, bincang lagi. Lalu di bulan Rajab itu harus tobat nasuha, harus tobat, tenang. Nggak terasa kita ya. Melihat seperti itu jadi dosa gede dan kecil. Pokoknya biar puasa akan saya teman di mana situ syahwatin melihat lawan jenis itu berbahaya. Jadi di kitab kita perhatikan, nah orang boleh tak jawab. Itu maksudnya melihat apa-apa. Kita ke pasar, ke mall, enggak merem malah nabrak orang pirang-pirang, tengah jalan udah motor merem, waduh, bahaya kecelakaan. Memperhatikan itu nggak ada gunanya. Kalau orang kita tolong jangan sopo, wes gede deh. Kok ayu ya, biasa cilik lagi. Ibu jadi sopo toh, kok ayu juga. Aku udah punya wedek menimbuli. Itu tidak boleh ya. Dan kalau apa yang tadi, kalau perempuan laki-laki Pak, kalau nggak disebutkan oleh orang ya. Umum nggak boleh, umum boleh mungkin. Wanita itu biasanya melihat laki-laki itu tidak menimbulkan syahwat. Itu masalah tuh. Laki-laki betul sahabatnya, yakin. Perkokui di kitab-kitab agama kenapa bahwa tidak menyebutkan perempuan melihat laki-laki itu dosa. Masalahnya wanita melihat laki-laki tidak menimbulkan nafsu. Jajar kemana? Gitu. Itu masalahnya. Mau pakai rukusnya ayu mikir atau apa? Gitu. Perempuan loh, hanya kelihatan wajahnya kok mikir. Itu laki-laki kan cepat esternya naik itu, cepat. Video video. Aku kan mikir kalau kita punya pengalaman salah ya. Perempuan punya orang DBE secara psikologis menutupi perempuan dengan laki-laki itu walaupun keterangan dada ya tidak akan menimbulkan apa-apa. Jadi lo pengalaman jangan ada keterangan dada terus pakai baju yang ada belahan segini loh. Kenapa ada baju yang modis itu? Ada belahan atau kakinya ada belahan sampai apa gitu, mesti menimbulkan macam-macam guys. Sampai ke rumah pun masih keringan. Itu karena makanya dalam kitab-kitab itu hadis-hadis dari Nabi yang mana kok yang banyak menjadi objek dosa itu adalah laki-laki melihat perempuan. Perempuan laki-laki malah enggak. Kok malah enggak kenapa? Ya kui masalahnya secara psikologis laki-laki itu mudah apa setelahnya itu pol mungkin.